Breakbone 2019. Film ini disutradarai oleh David Yarovetsky yang menceritakan seorang anak laki-laki yang berasal dari luar bumi. Anak ini dibesarkan di bumi dan menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan super. Setelah anak ini mempelajari semuanya, dia pun dicuci otaknya dengan pesawat yang membawa dia ke bumi. Anak ini menolak kemanusiaannya dan berubah menjadi jahat untuk meneror kampung halamannya, termasuk orang tua angkatnya sendiri. Begitulah sinopsis singkat dari film Breakbone 2019. Bagaimana kelanjutan filmnya? Yuk langsung saja saya ceritakan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya jika kalian suka dengan konten ini. Awal film terlihat di dalam kamar seorang pasangan suami istri yang sedang mantap-mantap, yang bernama Tori dan Kelly Breyer. Mereka ini sudah menjalin hubungan sejak lama dan tidak dapat mengandung seorang anak. Pada saat mantap-mantap, Tori mendengarkan suara dentuman yang sangat keras dan membuat lampu mereka padam. Dengan rasa yang penasaran, mereka melihat sebuah pesawat luar angkasa jatuh tepat di depan rumah mereka. Tori dan Kelly pergi melihat ke dalam dan menemukan seorang bayi. Pasangan itu pun mengadopsi dan menamainya Brandon Breyer. Mereka juga menyembunyikan pesawat luar angkasa itu di gudang mereka untuk menyembunyikan kebenaran darinya. 10 tahun kemudian, pada pagi hari, Tori memanggil Brandon untuk sekolah, tapi dia tidak berada di rumah. Dan Tori pun mencarinya ke gudang, yang di sana Brandon sedang bermain. Kelly yang baru saja pulang kerja, melihat Brandon dan Tori keluar dari gudang itu, dan memperingatkannya untuk tidak pergi ke gudang itu lagi. Sesampainya di sekolah, terlihat Brandon yang sedang menggambar logo dari namanya, yaitu BB yang artinya Brandon Breyer. Hingga seketika gurunya Brandon memanggil untuk menjelaskan kembali apa yang gurunya sudah jelaskan. Brandon pun bingung dan sontak menjawab langsung secara detail dari pertanyaan gurunya. Namun kawan Brandon malah membuli dan menertawakannya. Tapi ada salah satu teman kelasnya yang sangat bangga dan kagum dengan kepintaran Brandon, yang bernama Caitlin. Pada malam hari, Tori yang sedang melukis mendengarkan suara aneh dari gudang itu, dan Brandon tiba-tiba kejang di dalam kamarnya. Brandon bangun dan pergi ke gudang itu lewat jendela dari kamarnya. Tori yang semakin curiga dengan gudang itu pergi mengecek seorang diri. Sesampainya di gudang, Tori dikejutkan dengan Brandon yang sedang mencoba membuka pintu penyimpanan pesawat luar angkasa itu. Saat mendekatinya, Brandon langsung tersadar dan menceritakannya bahwa dia dibawa ke gudang ini. Keesokan harinya, Brandon suruh ayahnya untuk memotong rumput halamannya. Saat ingin menghidupkan mesinnya, Brandon kesal karena mesinnya tidak mau hidup. Dan dengan tidak sengaja, Brandon membuang mesin pemotong itu hingga terlempar jauh. Brandon pun kelihatan bingung dan mencoba mendekati mesin itu. Saat ingin meyakinkannya, Brandon memegang baling mesin itu, dan baling dari mesin itu pun hancur. Pada pagi hari, Brandon merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya, pamannya yang bernama Noah, dan istrinya bernama Meryl. Meryl adalah saudara perempuan Tori yang bekerja sebagai pembimbing di sekolah Brandon. Di sana, Meryl memberitahu bahwa Brandon adalah anak yang jenius di sekolahnya, sehingga pamannya memberikan sebuah hadiah senapan yang biasa pamannya gunakan untuk menembak rusa. Kelly yang melihat hadiah itu langsung mengambilnya, karena usia Brandon yang masih sangat kecil. Brandon yang terlihat kesal meminta kembali hadiah itu sambil memukul meja dengan sangat kuat. Hingga akhirnya mereka pun pulang dan membicarakannya di rumah. Kemudian Kelly memutuskan untuk pergi berkemping ke Drywall. Saat mereka mau berangkat, ayahnya melihat Brandon sedang memakan sendok garpu hingga hancur. Dan ibunya juga melihat beberapa koleksi foto dewasa dan bagian dalam tubuh manusia di dalam kamarnya.
Orang tuanya pun menyadari bahwa anaknya sudah tumbuh dewasa. Sesampainya di camping, ayahnya mengajak Brandon untuk memburu rusa. Namun, ayahnya malah mengajarkan tentang mantap-mantap kepada Brandon. Look, the thing about, sex, I mean, all I'm saying is you're a guy. Hingga pada malam harinya, Brandon menghilang dan pergi ke rumah Caitlin. Di sana, Brandon mengganggu Caitlin dengan selalu menghidupkan laptop dari Caitlin. Brandon yang salah tangkap dengan ajaran ayahnya mencoba mantap-mantap dengan Caitlin. Namun gagal karena ibunya Caitlin bernama Erika segera datang mendengarkan teriakan anaknya yang begitu kuat. Tori dan Kelly pun mencari Brandon. Ketika Brandon ketemu, dia malah mengatakan bahwa dia hanya buang air kecil sebentar. Keesokan harinya, Brandon terlihat sedang menggambar manusia superhero yang hampir mirip dengan Superman. Di malam harinya, saat Kelly menyimpan senapan, dia mendengarkan suara aneh dari kandang ayamnya. Kelly mengira bahwa suara aneh itu adalah serigala. Namun, Kelly mendekati kandang itu, dia terkejut melihat anaknya yang sedang menatapi ayamnya. Pada tengah malam, Kelly melihat semua ayamnya terbunuh di kandang. Kelly pun menjelaskan kepada Tori bahwa kematian ayamnya itu dibuat oleh Brandon. Namun, Tori tidak percaya dengan hal itu, karena Tori percaya bahwa Brandon bukan pelakunya. Di pagi hari saat pelajaran olahraga, gurunya Brandon menyuruh muridnya untuk bermain saling percaya kepada sesama timnya. Di dalam permainan, Caitlin tidak menahan Brandon dan membuat Brandon terjatuh. Caitlin takut dan mengatakan bahwa Brandon adalah mesum. Guru Brandon yang melihat hal itu menyuruh Caitlin untuk membantu Brandon bangkit. Namun Brandon malah memutuskan tangan Caitlin. Kemudian, Brandon dibawa ke ruangan BP yang didampingi orang tuanya. Di sana terlihat ibu Caitlin yang bernama Erika memarahi dan meminta pertanggungjawabannya, sehingga Brandon diskors dan harus mengikuti sesi penasehat dengan bibinya yang bernama Meryl. Di pagi harinya, Brandon kembali mendengarkan suara aneh dari gudang itu dan pergi membuka pintu penyimpanan pesawat luar angkasa itu. Tori yang melihat cahaya dari gudang segera mendekati gudang itu. Sesampainya di sana, Tori melihat Brandon telah terangkat ke atas sambil mengatakan ambil larum. Take larum. Take larum. Kemudian Brandon tersadar dan ibunya menjelaskan bahwa dia datang dari pesawat luar angkasa itu. Brandon pun terlihat marah karena orang tuanya menutupi kebenaran darinya. Brandon kembali mengucapkan ambil gol yang artinya ambil alih dunia. Take the goal. Take the goal. Nah, sampai sini kita sudah tahu maksud dari kedatangan Brandon ke bumi. Film berlanjut yang membuat Brandon semakin marah dan meneror orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian Brandon pergi meneror ibunya Caitlin karena sudah menghina Brandon saat di sekolah. Di sana Brandon menakuti Erika dengan membuat logo dari namanya dan terlihat memakai baju buatan gambarnya hingga Erika berujung kematian. Setelah kejadian itu, Brandon pulang di pagi harinya dan bersikap seperti biasa kepada orang tuanya. Sheriff datang ke tempat itu dan menyimpulkan kematian Erika bukan dilakukan oleh pencurian. Kemudian bibinya meminta Brandon untuk jujur. Jika tidak, bibinya akan memberitahu kepada orang tuanya tentang kematian Erika. Di pagi harinya, Brandon datang ke rumah bibinya untuk meminta agar kematian Erika tidak diberitahu ke siapa-siapa. Namun, bibinya menolak permintaan Brandon. Noah yang bermain biliar bersama ayah Brandon pulang ke rumah dan melihat Brandon di lemari pakaiannya. Noah yang merasa takut pergi membawa Brandon pulang dan memberitahu kepada orang tuanya. Brandon pun marah dan melawan Noah sampai Noah terlihat ketakutan. Sampai di tengah perjalanan, mobil Noah diangkat oleh Brandon hingga Noah berujung kematian. Sebelum meninggalkan Noah, Brandon kembali menggambar logo namanya dari darah Noah. Setelah kejadian itu, Brandon pulang ke rumah dan beralasan dia pergi bermain bola. Orang tuanya pun sudah curiga kepada Brandon dan merasa kalau mereka sudah dibohongi oleh Brandon. Keesokan harinya, Kelly dan Tori mendapatkan kabar kalau Noah telah mati. Kelly mengatakan kalau mereka semalam bermain biliar dan sedikit minum, sehingga menyimpulkan bahwa Noah mati akibat mabuk.
dan mengalami kecelakaan. Meryl juga mengatakan kalau Brandon sempat ke rumahnya sebelum kejadian itu. Kelly dan Tori pulang ke rumah dan langsung menginterogasi Brandon. Ayahnya terlihat marah kepada Brandon karena kembali berbohong. Brandon yang sudah merasa kesal akhirnya mendorong ayahnya hingga terlempar ke tembok. Kemudian ayahnya mencari baju yang dipakai Brandon saat pulang ke malaman itu di dalam kamarnya. Ayahnya melihat kalau baju yang disembunyikan itu sudah banyak bercak darah. Namun ibunya masih tetap membela Brandon dan selalu berpikir positif. Di sisi lain, Sheriff menemukan logo yang sama saat kematian Erica dan Noah. Keesokan harinya, Kelly membawa Brandon pergi untuk berburu ke hutan. Berselang beberapa menit, Sheriff datang ke rumah untuk mencari Brandon. Tori yang sedang melukis melihat kedatangan polisi dan menjumpainya. Lalu Sheriff memberikan bukti logo dari kematian Erica dan Noah kepada Tori untuk memberikan keterangan tentang logo itu. Tori yang tidak tahu apa-apa tidak bisa memberikan keterangan kepada Sheriff dan malah menyuruh Sheriff untuk pulang. Di sisi lain, ayahnya mencoba menembak kepala Brandon dari belakang dan sangat disayangkan tidak ada luka di bagian kepalanya. Brandon yang sangat terkejut langsung membunuh ayahnya dengan laser dari matanya karena telah mengkhianati Brandon. Tori yang penasaran dengan logo itu langsung mencarinya di dalam kamar Brandon. Tori melihat gambar-gambar kematian yang telah dibuat oleh Brandon. Kemudian Tori menelpon Kelly untuk memberitahu semuanya. Tapi Kelly malah mendengarkan suara Brandon. Dan Brandon berkata kepada ibunya bahwa ayahnya telah tewas. Dengan seketika Brandon sampai di rumah dan meneror ibu angkatnya. Tori yang ketakutan langsung menelpon pihak kepolisian untuk membantunya. Sheriff dan deputi pun sampai di rumah Tori dengan todongan senjata. Namun akhirnya Sheriff dan deputi tewas dibuat Brandon. Tori yang semakin ketakutan pergi ke gudang tempat penyimpanan pesawat itu. Karena Tori berpikir kalau pesawat itu bisa melukai Brandon. Sesampainya di sana, Tori melihat Erica yang telah menjadi mayat dan logo dari nama Brandon. Kemudian Tori mengambil sebuah besi dari pesawat itu untuk melukai Brandon. Tori pun memanggil Brandon dan menasihatinya. Namun Tori mencoba membunuh Brandon tapi gagal karena Brandon mengetahui pengkhianatan itu. Brandon pun marah langsung membawa ibunya terbang hingga ke langit dan menjatuhkannya. Kemudian pesawat lewat tepat di hadapan Brandon. Dan Brandon pun menabrak pesawat itu untuk menutupi kasus kematian orang tuanya. Keesokan harinya terdapat pesawat yang jatuh dan hancur tepat di rumah Brandon. Dan polisi menyimpulkan bahwa Tori dan Kelly tewas akibat jatuhnya pesawat itu. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Black Moon 2019-nya. Film ini memiliki kesamaan yang sengaja dibuat seperti film Superman. Namun bedanya film ini lebih menonjolkan kekejian pada tokoh utamanya. David Yarovesky juga mengkonfirmasi bahwa kredit film ini lebih mengacu pada setengah manusia atau setengah laut yang meneror lautan. Dan penyihir kuat yang mencekiknya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di spoiler film lainnya.